Musa, kalau kau mau memenuhi hajatku untuk menyampaikan maksud keinginanku bertaubat kepada Allah, aku bukanlah makhluk yang tidak tahu balas budi. Aku akan berikan kepadamu 3 rahasia bagaimana aku menggoda manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul aliyyil azim. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memperingatkan di dalam Al-Quran bahwa sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita umat manusia. Maka apabila sudah dinyatakan dengan tegas bahwa syaitan adalah musuh yang nyata, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Jangan kita malah menjadikan syaitan itu kawan, sahabat, tempat curhat. Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, apabila kita ingin memenangkan pertandingan melawan musuh, ada satu hal yang harus kita lakukan. Yang pertama dan yang terpenting adalah kita harus mengetahui titik lemah musuh kita, kelemahan lawan kita, baru kita bisa mengalahkan musuh atau lawan tersebut. Tak terkecuali dengan syaitan. Inna syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Syaitan memiliki kelemahan, syaitan mempunyai titik lemahnya, dan hal ini ternyata telah disampaikan oleh syaitan langsung oleh iblis laknatullah kepada utusan Allah, para nabi dan rasul. Dan pada kesempatan episode kali ini kita akan menjelaskan, atau saya akan membahas tentang rahasia iblis yang ia sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, ternyata iblis pernah mempunyai niat ingin bertaubat. Satu ketika iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Wahai Musa, engkau adalah pilihan Tuhan, utusan Allah yang dikenal dengan julukan Kalamullah. Kau bisa berbicara langsung dengan Allah. Oleh karenanya Musa, sampaikanlah kepada Tuhanmu, kepada Allah, bahwa aku iblis ingin bertaubat. Musa, kalau kau mau memenuhi hajatku untuk menyampaikan maksud keinginanku bertaubat kepada Allah, aku bukanlah makhluk yang tidak tahu balas budi. Aku akan berikan kepadamu 3 rahasia bagaimana aku menggoda manusia." Kemudian akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah dan menyampaikan maksudnya iblis untuk bertaubat. Apa yang dinyatakan oleh Allah? "Wahai Musa, ketahuilah bahwa sekali-kali iblis tidak akan pernah mau untuk bertaubat." Iblis tidak akan pernah bertaubat, wahai Musa. Tapi agar kamu tidak penasaran, agar engkau tidak penasaran, wahai Musa, tolong sampaikan kepada iblis, kalau memang dia benar sungguh-sungguh mau bertobat, ada syarat. Cuma satu syaratnya, Musa. Kalaulah dulu iblis aku usir dari surga,
karena ia tidak mau, ia menolak untuk sujud penghormatan kepada Adam. Itu kesalahan iblis. Ia tidak mau sujud untuk menghormati Adam. Dan katakan kepada iblis, wahai Musa, kalaulah dia ingin bertaubat, aku akan terima taubatnya dengan syarat iblis harus sujud kepada Adam walaupun hanya di depan kuburannya Nabi Adam. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, Nabi Musa pun ketika mendengarkan penjelasan persyaratan yang diberikan oleh Allah untuk iblis agar doanya diterima, pergilah Nabi Musa menemui. Wahai iblis, aku telah memenuhi keinginanmu, aku telah menyampaikan maksudmu untuk bertaubat kepada Allah. Dan ternyata taubatmu diterima, iblis. Iblis sudah senang. Benar begitu, wahai Musa? Benar. Canda kamu, Musa? Benar. Taubatmu akan diterima cuma dengan satu syarat, iblis. Apa itu syaratnya, wahai Musa? Kata Nabi Musa, iblis, ketahuilah, kau mungkin ingat bahwa engkau terusir dari surga karena kau tidak mau untuk sujud menghormati Nabiullah Adam alaihissalam. Dan syarat taubatmu diterima oleh Allah adalah kau harus sujud kepada Nabiullah Adam walaupun cuma di depan kuburannya saja. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, apa reaksi iblis ketika mendapatkan atau mendengarkan syarat tobatnya akan diterima oleh Allah? Begitu tahu bahwa syaratnya adalah harus sujud di hadapan kuburnya Nabiullah Adam, maka dengan lantang iblis menjawab, Musa, sungguh dahulu waktu hidupnya saja Adam, aku tidak mau hormat sujud kepada Nabiullah Adam. Apalah lagi sekarang aku disuruh sujud di depan kuburnya Nabi Adam. Di mana harga diriku, Musa? Musa, aku tidak jadi taubat. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, disinilah timbul kembali sifat takabur, sifat merasa lebih baik daripada Adam. Padahal ada satu kesempatan untuk iblis, dia diterima taubatnya, tapi sekali-kali tidak. Iblis memiliki satu kesombongan yang luar biasa. Kemudian iblis berkata kepada Nabiullah Musa, wahai Musa, sungguh aku adalah Al-Kazab. Aku makhluk yang pendusta, tapi aku bukan makhluk yang tidak tahu berbalas budi. Karena engkau sudah menyampaikan maksudku untuk bertobat, walaupun kemudian aku tarik kembali ucapanku untuk bertobat, aku akan memenuhi janjimu untuk memberitahu 3 hal, 3 perkara yang dengannya ini aku berhasil banyak menggelincirkan umat manusia. Apa itu, wahai iblis? Kata Nabi Musa. Kemudian iblis menjawab, wahai Musa, yang pertama, apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dia berkhalwat, dia berdua-duaan, ingat aku, kata iblis, akulah yang menjadi ketiganya. Dan aku akan membisikkan kepada keduanya untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu perzinahan. Nah ini, ingat. Apabila ada laki-laki dan perempuan berkhalwat berdua di satu tempat yang tidak ada orang lain, maka ingat aku, kata iblis. Iblis yang menjadi ketiganya, orang ketiganya. Dan iblis yang akan kemudian membisikkan kepada kedua manusia ini untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua, Musa, ketahuilah, apabila ada 2 orang laki-laki yang sedang marah,
Maka ingat aku, kata iblis. Aku akan gampang sekali mempermainkan orang yang marah. Seperti layaknya anak kecil yang sedang mempermainkan mainan atau bola. Aku akan masuk ke peredaran darah orang yang marah dan aku akan menguasai dirinya. Aku bisikkan kepada keduanya untuk saling berkelahi, bahkan sampai saling berbunuh-bunuhan. Hati-hati. Marah itu berasal dari iblis, dari setan. Iblis itu berasal dari api. Api itu warnanya merah. Makanya kalau orang marah, kita perhatikan mukanya merah. Kenapa? Merah itu simbol api. Baginda Rasul mengajarkan kita, apabila kita sedang marah, berwudu. Jadi sekali lagi, pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, kalau satu ketika kita sedang marah, ingat bahwa iblis akan mempermainkan manusia yang sedang marah, mudah sekali mempengaruhinya. Dan ingat, iblis berasal dari api, api hanya kalah dengan air. Maka Rasulullah menganjurkan untuk berwudu. Setelah berwudu apa? Tidak hanya berwudu, kita sholat 2 rakaat. Tenangkan hati, barulah di situ adrenalin kita normal kembali, tensi kita turun kembali, baru kita berpikir jernih, baru kita bisa melakukan sesuatu yang bukan berdasarkan hawa nafsu atau amarah tadi. Yang ketiga, kata iblis, wahai Musa, apabila ada seorang ahli ibadah, dia rajin sekali ibadahnya, ingat aku. Orang yang sedang ahli ibadah, yang sedang asik beribadah, masih disuruh ingat iblis. Kenapa? Aku akan membisikkan kepada si abid ini, si ahli ibadah ini, wahai fulan, engkau adalah orang yang paling saleh di kampungmu. Nggak ada orang yang paling alim kecuali kamu. Luar biasa kamu, hebat kamu. Timbullah rasa ujub, rasa bangga dalam diri orang alim itu. Tidak sampai di situ, dia merasa yang lain kecil, timbul pula rasa takabur, kesombongan, dan inilah yang menyebabkan iblis terusir dari surganya Allah. Awalnya ujub, merasa bangga diri dengan ibadah yang dilakukannya. Yang kedua, merasa dirinya paling baik, orang lain tidaklah sealim dia. Sia-sia amal perbuatan seseorang kalaulah hati daripada si manusia tersebut masih terdapat sifat ujub, sifat takabur, riya, dengki. Hadirin pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, 3 rahasia iblis menggoda manusia disampaikan kepada Nabi Musa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian turuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita umat manusia. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.